Di Bulughul Maram. Halo, saya mau dengar nih. Ya, Pak siapa? Bu Nila. Gimana baca tahu yang benar? Bu Dian, Bu Triuli, Bu Nancy, silakan. Bu Insan. Baca tahu yang benar gimana? Coba pengen dengar saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Sudah? Udah. Oke. Dalilnya? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Baik. Dalilnya ada banyak nih. Yang pertama saya sebutkan dalilnya ya. Yang pertama bacanya adalah a'udzubil ya a ya bukan ain. Itu ain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afwan, pertama ya. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dalilnya gimana? Banyak, ada 30 dalil. Ada 30 dalil, riwayatnya banyak banget. Ya, hadisnya sahih. Jadi ada di riwayat Imam Ahmad, ada di riwayat Nasai, Tirmizi, ada juga di riwayat yang 5. Riwayat yang 5. Siapa 5? Masih ingat yang 5 siapa? Ayo. Yang 5 siapa aja? Diriwayatkan oleh 5, Khamsah. Siapa 5 ini? Siapa aja masih ingat nggak? Ayo. Bulughul Maram kemarin kita bahas. Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Itu 4, 5. Sama Imam Ahmad. Imam Ahmad ya. Betul nggak? Dicek. Betul nggak? Betul, Ustaz. Ya, sama Imam Ahmad betul ya. Jadi Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Ya, ditambah lagi sama ya, ada Imam Ahmad ya betul, sama Tirmizi ya betul, ada 5 ya. Pas. Ini ada 30 dalil. Ada 30 jalur. Bunyinya apa? A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu yang pertama. Yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini ada 10 dalil. Ada 10 dalil. Boleh pakai samil alim, boleh nggak pakai samil alim. Tapi tetap dua-duanya pakai tambah min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ayo kita baca biar sama, biar paham, biar bisa, biar lancar. Karena hadisnya sahih. Yang saya paling nggak ngerti kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim titik. Ini dalil yang mana? Ya, atau a'udzubillahi minasyamiil alim minasyaitonirrajim titik. Mana dalilnya? Ya, hadis Nabi nggak boleh dipotong-potong, jangan dipangkas. Ya, ada juga di kitab di Bulughul Maram, nomor hadisnya 288. Nomor hadis 288. Ya, boleh cek kita Bulughul Maram yang udah punya ya. Ya, kita baca bareng-bareng. Tahu siapa Bapak Ibu? Ayo dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi pakai H ya, pakai H besar, min hamzihi, H besar ya, min hamzihi wa nafthihi pakai H, wa nafthihi. Pak Sofian boleh ditunjukkan nggak arah kitab Bulughul Maram yang paling yang ini Pak Sofian? Ditunjukin di layar. Yang mana ya? Nomor hadis 288. Doa kita atau nomor halaman kurang lebih halaman sekitar 54-53 Pak Sofian. Bab kitab shalah. Baik. Sambil nunggu ya. Min hamzihi. Sama-sama. Min hamzihi. Min berapa Ustaz tadi? Min hamzihi. 288.
Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Min a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa naf pakai ho wa nafthihi Wa nafsihi. wa naf yang terakhir wa nafthihi pakai fa wa nafthihi Wa Ya. nafsihi. satu ya ini biar enak nih takutnya salah nih. Siapa dulu yang mau bocah? Hadis 208 ya? 288. 288. 288. An Umaru radhiyallahu anhu. Iya. Yang itu ya Ustaz ya. Wa an Umaru Betul. radhiyallahu anhu. Betul. Annahu Ana yaqulu subhanaka wa subhanakallahumma wa bihamdika terus wa tabaraka tabarakata asmuka wa ta'ala Allah jaduka jadduka wa la ilaha illa khairuka ghairuka. Rawahu Muslim kan? wahul muslim Iya. di sanad munqati. Mungkoti terputus bawahnya Bu hadisnya. Yang ini Yang wa itu Wanah ya wanahuhu waronu yang mana sih Ustaz? ya betul wanahuhu. Wanahuhu. Abis setelah ini yang Ya setelahnya. An Abi Sa'id Al-Hudri ya radhiyallahu anhu marfu'an. Marfu itu sampai ke Nabi itu. Marfu itu sampai ke Nabi. Ya, kalau mursal terputus tuh mungkoti terputus yang tadi itu terputus, tapi ini marfu. Marfu'an betul nggak? Betul nggak? Ya? Ya. Pak Sufyan udah ketemu belum hadisnya Pak Sufyan nomor berapa tuh? 289. 89 ya. Ya. Marfu'an indal khamsah di sisi yang 5, imam yang 5 sebut tadi Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Nah ya ini. Ya betul. Ini betul hadisnya ini. Kalau yang diterjemah ini ya. Ini yang terjemahnya seperti ini ya dari Bu Juli itu. Ya. Bisa dilihat di layar. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini pakai samil alim ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Sudah lihat semuanya? Disebarkan ke grup aja kalau gitu Pak Sofyan atau nanti pada saat ini ya. Baik, kita kembali ke laptop. Bisa? Nanti saya kirim ke grup ya. Baik, lanjut biar dengan makan waktu. Setelah ta'awudz baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya sir atau jahar? Jahar. Sir apa jahar? Sir ya Ustaz. Ya, yang hadisnya sir apa yang sir boleh, yang jahar boleh. Tapi yang paling kuat yang sir. Ya, yang paling kuat yang sir. Bismillah disirkan. Jahar ada hadisnya, tapi kurang kuat. Ya, hadis sahih juga, tapi kurang kuat. Derajatnya kalah dengan yang sir. Ya, baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Baru Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin amin ya. Setelah itu gimana? Baca surat yang mudah aja. Ya, bebas baca suratnya, tapi boleh pakai surat Al-Kafirun ayat pertama. Ayat kedua pakai Al-Ikhlas. Ya. Selebihnya boleh pakai baca apa surat yang mana aja boleh. Tapi ingat, Bapak Ibu buka surat tadi Quran An-Nahl ayat 98. Jika ingin baca Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang tertutup. Ya, habis Al-Fatihah, amin. Lalu baca surat lain enggak? Baca. Baca surat lain enggak? Baca. Maka baca taus lagi enggak? Baca.
Baca lagi ta'awudznya. Karena apa? Kalimatnya ida. Ya, kalimatnya ida. Ida qiraatul Quran. Jika baca Quran. Ya, Al-Fatihah Quran bukan? Quran. Quran. Ya, Al-Kafirun Quran bukan? Quran. Setiap baca Quran selesai berganti ayat berganti surat, ya maka baca ta'awudz lagi. Ya, maka setelah walad dalin amin, maka baca lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Baru baca suratnya. Selesai suratnya, takbir Allahu Akbar, ruku seperti ruku biasa, subhana rabbiyal azim boleh tanpa wabihamdi ya. Ya, wabihamdi ada di keterangan di kitab Abu Daud itu adalah tambahan. Ya, tambahan yang ya baca gimana? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Adapun wabihamdi adalah tambahan, ya ada dicek di kitab Abu Daud, nanti saya kirim lewat grup ya pada Lile ya tentang wabihamdi. Atau baca surat gimana? Yang lain subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Masih ingat doanya? Buka di sifat sholat Nabi tentang bacaan doa di antara dua sujud, sama dengan doa siapa yang biasa, Bu. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Itu doa majlis cuma subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta rabbik firli. Sudah saya cek dibuka sempat salat tapi Pak Sofian bantu saya. Bacaan tasawuf ya, bacaan doa antara doa di antara duduk di antara dua sujud. Hadis keberapa? Sebentar. Subah Aris 314 atau 315. 314 Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini saya pakai setiap salat. itu kan buat ruku sama sujud kan ya, Ustaz? Ruku dan sujud sama bacaannya. Bacanya satu kali aja kan? Satu kali saja. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Atau boleh pakai subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim tiga kali ya. Nomor hadisnya 314 atau 315 Pak Sufyan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ruku wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Muttafaqun alaihi. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Jadi dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, dia telah berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di ruku dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, 314 kalau di kitab terjemah ya. Itu di 315 di Bulughul Maram. Di Bulughul Maram 315. Ya, Bulughul Maram yang kemarin yang baru kemarin kita bahas tuh, yang baru ya. Baik, kita lanjut. Nanti kita tampilkan aja pada saat di WA ya, atau di diskusi nanti. Habis sujud sama Samiallahu liman hamidah, itidal. Rabbana walakal hamd boleh. Allahumma rabbana lakal hamd boleh. Rabbana walakal hamd mil'us samawati sampai selesai boleh, sampai habis boleh. Pilihan. Ini namanya wajib muhayyar. Oh ya, bacanya wajib, boleh milih. Karena sholat istikharah adalah sholat sendiri, ya tidak berjamaah, maka sami Allahu liman hamidahnya dibaca. Ya, sami Allahu liman hamidah. Tangannya di dada apa diluruskan? Di dada. Di dada atau diluruskan?
Di dada. Dalilnya? Dalilnya nggak ingat, kan Ustadz yang ngajarin. Baik. Baik, banyak dalilnya ya. Pertama dari Wa'il bin Hujr. Dari Wa'il bin Hujr ya. Ya, dari Wa'il bin Hujr dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Ya, halo. Ya, kalian nyimak ya? Nyimak. Ya Ustaz. Ya, Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Meletakkan tangan kanan di atas kirinya fi sholat. Di dalam sholat. Paham nggak antum pengertian kata-kata di dalam sholat? Artinya Saat melaksanakan sholat. Semua pelaksanaan sholat itu namanya di dalam sholat. Ya, sujud termasuk dalam sholat, ruku dalam sholat, ya, duduk termasuk dalam sholat, duduk tahiyat, duduk antara dua sujud itu dalam sholat. Maka setiap kata Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya fi sholat, di dalam sholat. Artinya maka pada saat ruku tangannya begini Pak Bu. Pada saat sujud tangannya begini juga Bapak Ibu. Kalau memahami hadis itu. Hadis sahih Wa'il bin Hujr sahabat Nabi. Ya, langsung dari Nabi. Maka ruku kita begini, sujud kita begini, terus duduk juga kita begini, hadis dalil tangannya begini. Ini namanya dalil am. Dalil am. Umum akan terpakai bila nggak ada dalil khususnya. Ada nggak dalil khususnya? Ternyata ada. Riwayat Aisyah. Ya, riwayat Aisyah. Apa kata Aisyah? Nabi meletakkan tangan kanannya di atas kirinya berdiri dalam sholat. Nah, berdiri dalam sholat. Maka yang tadinya ruku begini gugur nggak? Halo? Gugur Ustaz. Gugur ya. Kenapa? Karena ruku itu bukan berdiri, betul? Dan ada keterangan dari ruku. Pada saat ruku Nabi meletakkan tangan kanannya di lututnya, ya, meluruskan punggung-punggungnya, ya. Maka gugur yang tadi tangan di sini, ya. Terus sujud tuh posisi berdiri bukan? Bukan. Maka posisi sujud begini tangannya gugur, ya, karena sujud bukan berdiri. Karena juga ada dalil lain, dalil khas bahwa pada saat sujud Nabi meletakkan tangannya di telinganya atau di bahunya pada saat sujud dan merapatkan jari-jarinya pada saat sujud. Ya, jangan renggang ya, rapat. Kalau ruku renggang jari-jarinya, kalau ruku pada saat sujud rapat, jarinya rapat ya pada saat sujud. Otomatis gugur tangan yang begini, harus begini. Ya. Terus pada saat duduk antara dua sujud, itu posisi duduk apa termasuk berdiri? Enggak kan? Maka ya posisi yang duduk pada saat tangan begini, ya, ini gugur karena duduk bukan berdiri, ya. Dan ada dalil yang khas pada saat duduk Nabi meletakkan tangan kanannya di atas pahanya yang kiri, meletakkan tangan kiri di atas di pahanya yang kiri dan tangan kanan di atas lututnya yang kanan dan mengisyaratkan dengan jari membentuk angka 53. Ya, nanti kita bahas. Maka yang begini gugur. Begitupun tahiyat gugur dalilnya. Maka yang tidak gugur cuma yang berdiri dalam sholat adalah pada saat takbiratul ihram. Diri kan gitu. Posisi berdiri bukan? Berdiri ya. Nah, pada saat ruku ini enggak berdiri kan? Pada sami Allahu liman hamidan itidal, bangkit dari ruku, ini berdiri enggak? Berdiri. Maka posisi di mana? Di sini atau di sini? Boleh dua. Ayo. Dengan dalil tadi itu, pakai mana? Maka di sini posisinya di dada. Karena riwayat Aisyah, ya, hadisnya sahih. Wa'il bin Hujr juga hadisnya sahih, tapi itu keterangannya masih am, ya, di dalam sholat. Nggak khusus gitu, nggak menjurus kemana. Ya, riwayat Aisyah lebih jelas karena posisi berdirinya saja yang begini. Otomatis posisinya adalah pada saat sami Allahu liman hamidah itidal, posisi tangannya di atas seperti ini, ya.
Terus bagaimana untuk teman-teman yang meluruskan tangannya? Ya kita jangan salahkan juga. Kenapa? Kan mereka belum tentu tahu dalilnya. Tidak ada dosa bagi yang tidak tahu. Ya, tugas gimana? Tugas kita memberitahu kalau diminta. Ya, baik. Ada juga riwayat lain, kembali ke posisi awal katanya. Ya, bila pada saat itidal maka kembali ke posisi awal. Ini harus dijelaskan nih posisi awal ini seperti apa. Posisi awal sebelum ruku atau posisi awal pada saat pertama kali sholat. Ya, pada saat posisi awal sholat, Allahu Akbar. Begini juga tangannya ya, betul nggak? Ini kan posisi awal nih. Ya, atau posisi awal kembali ke posisi semula, posisi sebelum ruku. Sebelum ruku kan begini juga. Ya, betul. Maka saya bingung kepada teman-teman yang meluruskan tangannya, saya nggak tahu dalil yang mana yang dipakai. Tapi berbaik sangka saja. Siapa tahu mereka punya dalil, ya. Siapa tahu mereka punya dalil yang sahih. Nah, tugas saya dalam keadaan kondisi begini kan kondisi yang mengajar, harus memberitahukan. Karena ada ancaman bagi saya. Ya, hadis Nabi SAW, man su'ila. Barang siapa ditanya, ini pakai fil madi majhul. Man su'ila, barang siapa ditanya an ilmi tentang ilmu, fakat samau lalu menyembunyikannya, tidak memberitahukannya, maka saya diancam. Ya uljima bil jamin min nari yaumil qiyamah. Saya akan dilecut dengan api neraka di hari kiamat. Dengan tidak menyampaikan ilmu yang saya punya, yang saya tahu. Ya, perkara diterima atau tidak ilmu yang saya sampaikan, tugasnya sudah selesai, bukan urusan saya lagi. Ya, sampai sini jelas Bapak Ibu? Halo. Jelas. Baik. Samiallahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Ya. Bangkitnya, turun sujudnya. Turun sujud ya. Angkat tangan atau tidak? Angkat. Angkat tangan atau tidak? Halo. Baik. Riwayatnya dua-duanya sahih Bapak Ibu. Dua-duanya sahih. Yang angkat tangan hadisnya lebih banyak daripada yang tidak angkat tangan. Ya, semua hadis sahih. Yang tidak angkat tangan hadisnya sahih, yang angkat tangan hadisnya sahih. Saya termasuk orang yang angkat tangan pada saat turun sujud. Ya, adapun perkara tangan dulu atau lutut dulu yang turun itu khilafiyah, boleh pilih. Boleh pilih, dua-duanya lemah hadisnya. Lah kok hadis lemah dipakai Pak Ustaz? Karena belum ketemu hadis yang sahihnya. Ya, hadis yang menerangkan turun sujud tangan dulu, hadisnya lemah. Semuanya lemah hadisnya. Hadis yang menerangkan hadis yang turunnya lutut dulu juga lemah hadisnya. Terus gimana? Masa kita pakai kepala? Ya, belum ketemu hadis yang sahih. Tapi ya pakai salah satunya. Boleh tangan dulu, boleh lutut dulu. Terus sujud. Subhana rabbil a'la boleh tanpa wa bihamdi. Tadi sudah saya terangkan. Ada di kitab Abu Daud bahwa hadisnya yang wa bihamdi itu tambahan lemah. Ya, atau pakai subhanakallahumma yang tadi dibacakan oleh Bu Nila tuh. Ya. Subhanakallahumma rabbana apa bacanya Bu Nila? Allahumma firli ya. Baca itu juga boleh atau subhana rabbiyal a'la. Ya. Sujud baca rabbik firli. Doa antar sujud doanya bacanya rabbik firli atau kalau pakai rabbik firli warhamni wajibni ya. Ini ada dalilnya nih Bu. Di kitab Bulughul Maram juga ada nih. Baca gini nih, baca aja nih. Allah an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, nomor hadis 323. Kalau di terjemahnya 322. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatain. Di antara duduk antara dua sujud. Bacanya apa? Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Diriwayatkan oleh imam yang 4.
Diriwayatkan oleh imam yang 4. Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Ya, kecuali Nasai nggak diriwayatkan, berarti cuma 3. Ya. Kalau baca ini ya ini nih. Kalau baca tadi itu sebenarnya hadis lemah ya. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni, cuma 5. Kalau Rabbik firli gimana? Biasa dibaca gimana Ustaz? Yang gimana baca, Bu? Itu Rabbi warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fuani. Ibu dapatnya dari mana? Pasti dari kitab teman-teman sifat tentang sholat ya, yang warna ungu ya, kitab bukunya ya. Kan dari dulu juga sekolah belajarnya gitu. Betul, sama kayak saya, Bu. Sama tos, ya, sama kayak saya. Karena saya belajar, kebetulan bidang saya di ilmu hadis kan, sama ilmu hukum Islam, saya belajar. Saya menemukan ternyata hadisnya lemah. Cuma 5. Ya, Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Hadisnya cek di Bulughul Maram nomor hadis 323. Boleh tuh Pak Sofyan dan Bu Juli tampilkan di layar. 333. 323 atau 322. Terus bagaimana yang baca kemarin-kemarin? Diterima, Bu, insya Allah, karena nggak tahu kan nggak dosa bagi yang tidak tahu. Ya, tapi waktunya sampai hidup doang. Kalau sudah mati nanti nggak ada istilah nggak tahu. Nah, ini ditampilkan oleh Bu Juli ini di kitab terjemah ya. Dari Ibnu Abbas tuh. Allahumma gfirli yang dalam kurung. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya. Cek di kitab Bulughul Maram yang sudah punya. Baik. Sudah? Sudah dicatat? Sudah Ustaz. Baik. Atau di screenshot nggak apa-apa. Lanjut ya. Rabbik fili. Yang lebih saya ini gampang. Rabbik fili, dua doang. Ya, kan lebih simpel tuh. Rabbik fili, udah simpel. Riwayatnya banyak nih, Bu. Kalau Rabbik fili riwayatnya banyak sekali. Hadis sahih. Ya, makanya saya lebih cenderung dalam ibadah cari yang aman-aman. Dalam arti Pak, yang tidak diperselisihkan. Tadi kan masalah doa iftitah. Saya pakai Allahu Akbar kabira wa bihamdihi katsira wa subhanallah kata wasilah. Karena ini yang banyak riwayatnya. Dan tidak diperselisihkan. Ya. Banyak. Yang lain juga sahih hadisnya, tapi banyak yang mengkritiki antara di sininya gitu kan. Cari yang aman. Baik. Lalu sujud lagi. Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la atau tadi subhanakallah rabbana wa bihamdika ya. Lalu takbir bangkit rakaat kedua Allahu Akbar. Ya. Nanti untuk lebih jelasnya akan ketemu nanti pada saat kita bahas sifat sholat Nabi ya di kitab Bulughul Maram. Tapi nanti ketemu 2 tahunan tuh Bu ya. Karena baru mulai kan kajian yang hari Sabtu kan. Baik, baca berikutnya rakaat kedua Al-Fatihah lagi kan? Surat bukan? Surat. Maka baca ta'awudz lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Udah hafal belum bacanya coba? Belum. Ayo, dihafal. Silakan. Dibaca. Salah nggak apa-apa. Nanti dikoreksi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min hamzihi.
Hamzi. Hamzihi. Min hamzihi. Ha besar ya. Min hamzihi. Wa nafkhihi. Pakai kha. Wa nafkhihi. Wa nafsihi pakai sa. Wa nafkhihi. Wa nafsihi pakai sa, pakai sa. Wa nafsihi. Nah, Si. kagok ya. Nanti lancar nggak kagok lagi. Karena apa ya, sesuatu yang baru kan kagok. Sama dulu kita kan, awalnya kan nggak pernah sholat. Hijrah, sholat kagok. Beda, ada yang aneh. Yang biasa nggak sholat kok sholat. Ya, yang nggak biasa puasa kaget, sama. Ya, apalagi sebagai orang menuntut ilmu. Ya, baik. Al-Fatihah waladhdallin amin, baca surat. Surat. Taus lagi nggak kira-kira? Taus lagi. Taus lagi. Tausnya jangan dipotong. Ingat, dipotong berarti mengurangi dalil kan? Nah, berarti ada syaratnya kurang tuh. Baik. Setelah baca surat, baca apa al-Ikhlas boleh. Pokoknya yang dihafal saja. Baca yang dihafal saja. Lalu sujud apa? Ruku lagi, i'tidal lagi, sujud lagi, duduk atau sujud lagi, sujud lagi. Lalu langsung apa? Tasawuf akhir langsung. Gimana duduknya? Duduknya apa, seperti apa, duduk iftiras apa tawaruk? Ya. Duduk iftiras adalah duduk seperti duduk antar dua sujud, namanya iftiras. Ya, duduk tawaruk adalah ya yang rakaat apa, tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Pertanyaannya, duduknya tawaruk apa iftiras? Istiros. Duduknya tawaruk apa iftiras? Yang bilang iftiras dalilnya gimana? Lupa. Baik, saya sebutkan dalilnya ya. Adalah Nabi jika sholat yang 2 rakaat, betul nggak? Ingat ya situ dong. Jika Nabi sholat yang 2 rakaat, maka duduknya iftiras. Iftiras itu seperti duduk tasawuf awal atau duduk antar 2 sujud. Ya, maka duduknya iftiras, sholat yang 2 rakaat, kata Nabi. Ya, tapi dia lupa bahwa sholat yang 2 rakaat itu nggak ada tahiyat awal. Yang ada apa? Halo, sholat yang 2 rakaat ada nggak tahiyat awal? Tidak ada. Nggak ada tahiyat awal. Duduk iftiras kan duduk tahiyat awal. Sedangkan untuk tahiyat akhir duduknya apa? Coba cek. Dari tahiyat akhir. Semua meriwayatkan yang namanya tahiyat akhir duduknya tawarruk. Yang pinggulnya nempel di tanah. Ya, miring. Agak miring tuh ya. Jadi sholat 2 rakaat itu sholat yang tidak ada tahiyat awalnya, yang ada tahiyat akhir. Maka duduknya gimana? Duduknya tawarruk. Duduknya tawarruk. Terus bagaimana teman-teman yang pakai duduk yang dipakai apa? Yang mengamalkan duduk iftiras, ya nggak apa-apa karena dia memahaminya itu tadi bahwa Nabi yang setiap sholat yang 2 rakaat duduknya iftiras. Ya. Padahal sholat yang 2 rakaat itu tidak ada tahiyat awal, yang ada tahiyat akhir. Sedangkan tahiyat akhir adalah duduknya tawarruk. Ya. Lalu sampai bacanya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini tangannya dari awal apa pas asyhadu alla ilaha illallah? Atau dari awal? Asyhadu alla. Dari awal Bapak Ibu ya. Adapun yang asyhadu alla ilaha illallah yang adalah riwayat banyak dalilnya nih. Banyak juga dalilnya yang meriwayatkan pada saat asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Hadisnya gimana? Pada saat kalimat Allah diperdengarkan, diucapkan, maka dia menggerakkan dengan jarinya. Ya, maka banyak yang memahaminya bukan cuma pada saat asyhadu alla ilaha illallah doang, pada dari awal. Ada kalimat Allah aja. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah.
Ada Allah kan lillah kan? Ya, lillah. Ini ada paham yang begitu ya. Terus assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Gerak lagi. Siapa ada kalimat Allah dia gerak. Ada kalimat Allah dia gerak. Ya. Nah, saya memakai dalil yang dari awal tahiyatnya. Apabila duduk tahiyat akhir, maka Nabi menggerakkan, mengisyaratkan jari telunjuknya dari awal. Saya pakai yang dari awal. Bagaimana? Yaitu jangan saling menyalahkan, biarkan saja. Biarkan saja. Tapi kalau saya pakai yang dari awal menggerak dari awal mengisyaratkan jari telunjuk, tapi tidak menggerak-gerakan ya. Adapun garis yuhariku yang menggerak-gerakan tangan, hadisnya lemah Bapak Ibu ya. Hadis lemah. Ada perawi yang bernama Hasim bin Kulaib. Ada perawi yang bernama Hasim bin Kulaib. Dia seorang gharib, seorang yang tidak dikenal, asing. Ya, hadisnya tidak diterima. Ada Hasim bin Kulaib. Ya. Yang menggerak-gerakan yang yuharik itu, ya, hadisnya lemah. Baik. Sampai situ selesai? Paham Bapak Ibu? Kalau belum paham ditanyakan. Ada yang mau tanya? Silakan. Sebelum kita masuk doanya nih. Ustaz, jadi waktu ruku sama sujud itu bacaannya yang ada di kitab Bugul Mahrum yang hadis ke 315 ya Ustaz? Iya, 315 ya. Berarti sama ya untuk ruku sama sujudnya? Iya, saya pakai itu, Bu. Yang mana nih? Yang 315 mana nih? Yang subhanakallah ya gitu ya. Ya. Boleh pakai subhana rabbiyal, boleh Bu. Boleh pakai dua pilihan. Boleh subhana rabbiyal azim untuk rukunya, subhana rabbiyal a'la untuk sujudnya, tapi tanpa wabihamdi. Oh, gitu. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kan 3 kali kan? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kan 3 kali kan? Iya. Nah, wabihamdinya itu tambahan Bu, ditambahin sama orang yang iseng tuh. Ada di kitab Abu Daud ya, nanti kita share ya hadisnya. Atau pakai subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Ini tidak ada pertentangan, hampir semua pakai, hampir semua setuju pakai ini. Jelas Bapak Ibu? Silakan, yang bertanya lagi silakan. Sebelum kita masuk ke doanya. Kira-kira ada sholat tobat sama lah ya, nanti kita bahas. Kita kalau sempat kita bahas. Ada yang nanya silakan Bapak Ibu. Intinya mah semua sama ya Ustaz. Sama, waalaikumsalam. Iya, ya bagaimana? Satu ini yang ngomong. Satu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz waktunya. Ini Anda mau tanya kalau bacaan ini itu suaranya gema tuh. Apakah boleh enggak berurutan gitu Ustaz? Saya belum belajar tuh. Maksudnya enggak berurutan, misalnya kan Al-Kafirun kita baca, terus yang rakaat kedua kita baca Ad-Duha misalnya gitu. Itu boleh kan seperti itu Ustaz? Boleh. Boleh Bapak. Antum baca Al-Ikhlas aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Contoh rakaat pertama nih baca Al-Ikhlas. Rakaat kedua Al-Ikhlas lagi, boleh. Sholat zuhur Al-Ikhlas lagi. Rakaat pertama rakaat kedua boleh. Itu namanya makmum Al-Ikhlas namanya. Jamaah Al-Ikhlas. Boleh. Syukran Ustaz. Boleh. Afwan sama yang lain. Anak nih di Teltara sudah azan sekalian. Baik, betul. Assalamualaikum. Yang lain tadi yang mau nanya siapa tuh? Ya Ustaz, maksudnya berarti untuk yang pertama bacaan Al-Fatihah dan surat yang lainnya itu kan pakai yang auzubillahi minasyaitonirrajim yang sesuai dengan tadi yang di kitab itu di yang 289 hadisnya.
Nah, itu berlaku untuk semua sholat ya Ustadz ya? Berlaku untuk semua sholat. Tidak ada bedanya Bapak Ibu sholat wajib dengan sholat sunnah. Begitu juga Bacanya dengan sama. membaca Al-Quran ya Ustadz? Betul, bacaan sama, gerakannya sama. Kalau sholat untuk bedanya kan di waktu-waktunya saja. Jadi sholat zuhur tuh waktu zuhur, nggak ada, bukan nama sholat, nama waktu itu Bu. Asar tuh waktu asar. Ya, waktu maghrib bukan nama sholat, nama waktu itu. Ya, jangan sampai Ibu boleh. Jadi kadang-kadang bedanya baca sholat fardu dengan sholat sunnah tuh bacanya sama. Yang beda gerakan cuma sholat mayit doang, Bapak Ibu, tanpa sujud, tanpa ruku. Sholat mayit, ya, sama. Ustadz, Ya. Ustadz Bunila. berarti, Ya. Ustadz, Ya. berarti mulai sekarang baca semua auzubillahi minasyaitonirrajimnya itu pakai yang Ustadz ajarin ini. Bukan saya ngajarin, saya nyampein doang. Enggak, maksudnya hadis yang Ustadz sampaikan maksudnya. Iya. Jadi mau baca Al-Qur'an, mau sholat, mau apapun berarti bukan yang auzubillahi minasyaitonirrajim itu lagi. Jadi Betul. mulai membaca auzubillahi samil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi itu. Iya, betul. Ada dua riwayatnya ya. Ada yang pakai samil alim, ada yang nggak pakai. Dua-duanya sahih. Tapi yang paling kuat yang pakai samil alim 30 hadis Bu, 30 dalil. Iya. Yang pakai samil alim ya. Kalau yang tidak pakai samil alim cuma 10 dalilnya. Tapi sahih. Iya. Ya. Kita urut hadisnya, kita urut. Pertama diambil dari Al-Qur'an dulu nih. Jika mau baca Quran. Ya, faida a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa idza qara'atal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonirrajim. Jika baca Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dari godaan setan yang terkutuk. Jika baca Quran. Ya, baca Quran kan umum, maknanya umum, luas, ya. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kan bacaan Quran. Jika baca Quran, ya, di dalam sholat juga baca Quran juga kan? Ya, di luar sholat juga baca Quran juga kan? Maka setiap baca Quran, baca ta'awudz. Ya. Nah, gampang begini gampangnya. Ada kalimat, ada kata-kata ida di situ. Masih ingat nggak doa masuk WC? Masih ingat nggak? Auzubillahi minasyaitonir. Nah, dalilnya. Ada hubusinya kalau nggak salah. Iya. Dalilnya. Wa ida. Masuk WC Wa ida dahola al-khola'a. Jika masuk kamar mandi atau WC, ya, maka ucapanlah doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wa khaba'is. Baca doanya di luar atau di dalam? Di luar. Di luar. Baik nih. Budila masuk kamar mandi nih. Baca doa dulu kan? Iya. Baca nih Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wa khaba'is. Masuk langkah ke kaki kiri. Ya. Lalu masuk ke kanan. Itu ditutup kan? Lupa Bu. Handuknya nggak dibawa. Keluar lagi kan? Iya. Keluar lagi nih ngambil handuk. Mau masuk lagi, baca doa lagi nggak? Baca. Karena kalimatnya ida. Ya. Jika masuk, ida kan belum perbuatan yang belum dikerjakan. Jelas ya? Iya. Itu. Baik. Yang lain. Sebelum masuk sholat taubat nanti. Ini sholat istikharah juga lumayan panjang. Ini belum masuk kita doanya ya? Belum. Ada yang mau nanya nggak? Silakan. Budian paham? Ustaz, tadi kan saya terlambat, Ustaz. Ini sholat istikharah ini tidak perlu, maksudnya kan kalau kita ada sesuatu yang kita bingung memilih antara satu dari dua pilihan gitu misalnya ya. Tapi apakah itu untuk dikerjakan untuk berapa lama, Ustaz? Nggak tiap malam kan? Tidak ada keterangan. Boleh sekali, boleh dua kali, boleh tiga kali. Dia boleh berulang. Selama belum yakin, masih boleh. Ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali boleh. Nggak ada keterangan berapa kalinya. Tapi ingat,
posisi kita harus netral dulu nih di antara dua pilihan tadi A atau B. Ya. A nilainya 50 nih, B nilainya 50, sama-sama beratnya sama. Sehingga kita nggak bisa milih karena beratnya sama. Jelas ya Bu ya? Karena beratnya sama sehingga kita nggak bisa milih. Butuh Allah yang untuk menentukan mana yang terbaik di antara yang baik. Ya, ingat, menentukan yang baik di antara yang terbaik di antara yang baik. Ya, kalau satu baik satu buruk nggak boleh istikharah. Udah jelas. Satu halal, satu haram. Ya nggak boleh istikharah. Iya. Ya. Satu ya ini hanya perkara-perkara yang mubah. Tapi bila kita ngambil keputusan yang benar, ada kebaikan buat kita. Jika salah, ada keburukan walaupun mubah gitu. Ya. Kalau misal saya pernah ngejalanin soal istikharah itu, tapi saya bingung hasilnya apa gitu, mana yang mau dipilih saya bingung. Berarti itu belum dapat jawaban ya Ustaz? Maksudnya gimana Bu? Belum ada yang dipilih gimana? Saya menjalankan soal istikharah. Terus, tapi saya bingung mau nentuin yang mana. Jadi saya nggak tahu mesti bagaimana. Akhirnya saya nggak sholat. Maksudnya nggak sholat istikharah lagi karena saya bingung jawabannya apa ya gitu. Apa tuh berarti nggak dapat jawaban dari Allah itu Ustaz? Diulang lagi. Jadi Ibu belum tapi sudah ada yang mau dikerjakan gitu ya? Bagaimana? Ada dua pilihan yang saya harus lakukan gitu. Lalu sholat? Belum. Ya saya sholat kira-kira 3-4 kali. Pokoknya lebih dari seminggu lah saya kerjakan. Terus kok kayaknya berjalan begitu aja. Saya nggak mengambil keputusan apa-apa. Ya. Saya begini Bu, kalau saya tadi saya praktekkan tadi doanya. Ya Allah, jika Engkau menghendaki saya memilih yang A, ya, tolong beri tanda yang bisa saya mengerti. Oh iya. Beri tanda, dan mudah bagi Allah melakukan itu semua. Beri tanda yang bisa saya mengerti. Kalau saya, tolong kalau misalnya pilihannya A, beri tanda di sebelah kiri mata saya merah yang tidak berbahaya, cuma buat tanda doang. Atau gatal sebelah kiri, ya, bagian sebelah kiri. Nah, ya, tangan atau kaki gatal sebelah kiri, oh tanda. Ya. Atau kalau yang B, yang kanan. Gitu. Oh iya. Kadang kalau lewat mimpi kadang-kadang kita bingung nih. Itu bukan ya? Baik. Bukan cuma menentukan dua pilihan ya. Satu pilihan saya nggak mau. Gini saya kerja atau enggak? Atau saya mau usaha apa nih? Mau usaha apa nih? Saya mau kerja apa nih? Mau dagang apa nih? Istikharah boleh. Dan ditunjukkan ilham-ilhamnya. Tapi lebih baik kalau ada pilihannya. Tapi kalau untuk waktunya gimana Ustadz? Bebas, waktu bebas. Yang penting tidak di waktu yang diharamkan untuk sholat. Ya, ada 3-5 waktu yang diharamkan untuk sholat ya. Yang pertama, waktu-waktu yang diharamkan sholat itu umum ya. Sholat apa saja nggak boleh. Yang pertama pada saat matahari terbit. Halo? Ya, Ustaz. Nah, anggap ini matahari terbit kan, kalau terbit sempurna lingkaran ya. Lingkaran sempurna ya. Kalau terbit sempurna berarti lingkaran bulatnya sempurna gitu ya. Nah, kalau matahari di sebelah timur Ibu lihat, bulatnya belum sempurna, itu haram untuk sholat, Bu. Ya, haram untuk sholat kalau bulatnya belum sempurna. Ya, sampai bulatnya sempurna, kelihatan bulat, bundar gitu, matahari bulat, itu baru boleh untuk sholat. Itu yang pertama ya. Jelas ya Ibu, bawa? Ya jelas Ustaz. Baik. Yang kedua, pada saat matahari tepat di atas kepala kita. Kalau kita ngelihat ke atas, matahari pas di kepala kita. Atau kalau lihat bayangannya lurus, tegak lurus, tegak lurus ya di depan kita tuh tegak lurus di depan kita. Nah, itu waktu bentar Bu, paling beberapa detik ya, 1 menit lah kurang lebih ya. Pada saat matahari condong bergeser ke barat, otomatis kan bayangannya mulai condong tuh, ya, mulai miring. Nah, kalau sudah miring itu boleh untuk sholat. Itu boleh untuk sholat. Tapi pada saat matahari tegak, bayangannya tegak lurus, maka itu haram untuk sholat. Itu yang kedua. Jelas? Yang ketiga waktunya pada saat matahari terbenam.
Kebalikan dengan terbit tadi. Pada saat matahari mau terbenam, bulatnya sudah boleh masuk, sehingga bulatnya matahari tidak sempurna, itu waktu yang diharapkan untuk sholat. Sampai benar-benar matahari itu hilang, nggak kelihatan. Ya, sampai matahari benar-benar tenggelam di langit sebelah barat, tenggelam, itu baru waktu maghrib masuk. Ya, waktu berbuka puasa. Kalau belum terbenam, walaupun sudah azan, itu belum boleh buka puasa, haram, dan nggak sah puasanya. Ya, sholatnya haram sampai matahari benar-benar tenggelam. Nah, saya beruntung tinggal di Bekasi sekarang, atau yang tinggal di perkampungan tuh bisa melihat matahari terbenam, matahari terbit kelihatan. Kalau di perkotaan agak sulit sekarang karena banyak gedung-gedung tinggi sekarang. Ya, sama yang kedua lagi, sholat setelah sholat subuh itu haram, nggak boleh apapun sholatnya. Ya, dan yang kelima, sholat setelah sholat asar juga haram, nggak boleh. Jelas Ibu, Bapak? Ustadz, kalau sholat suruh gimana Ustadz? Saya menghindari sholat suruh karena Pak waktunya mepet dengan waktu yang diharamkan untuk sholat. Ya, sholatnya sunnah. Tapi kalau salah mengerjakan waktunya, bahaya, jadi dosa saya. Maka saya hindari sholat suruh. Ya, hadis sahih, sholat sunnah suruh ada, tapi waktunya tadi. Tapi di dalam hadis adakah menentukan waktu sholat suruh itu nggak Ustaz? Mepet Ibu, mepet. Pada saat matahari terbenam, matahari mulai terbit tuh, udah mulai bulat sempurna itu, ini mepet sekali. Kadang-kadang dengan waktu duha ya, kan waktu sedikit sekali itu. Barang ada hadisnya gini kan, barang siapa yang habis sholat subuh gitu kan, tidak bergerak dari tempat duduknya gitu kan, ya, lalu mengerjakan sholat sunnah suruh, maka pahalanya bagi haji gitu kan, umroh, umroh ya. Ustaz, tapi banyak para ulama juga menyampaikan kalau memang waktu ini sangat mepet kan bisa menyesatkan Ustaz. Iya, bagi yang bisa menyesatkan silakan. Saya nggak berani. Silakan bagi yang bisa, kan sunnah. Boleh kerjakan bagi yang bisa. Saya waktunya yang belum bisa memperkirakan karena mepet sekali waktunya, sedikit sekali. Itu apakah bisa dilanjut? Bisa, kan kita bingung nih mau melakukan sholat suruh karena waktunya mepet. Itu kalau nunggu sebentar langsung melakukan sholat duha boleh nggak Ustaz? Atau apakah harus setengah 7 gitu Ustaz? Iya, kan sholat suruh itu baru duha Bu. Duha kan jam-jam 8, jam 10 bisa. Oh. Sholat suruh yang diduluin. Karena waktu yang mepet, suruh dulu sebelum duha. Ya. Ya, gitu. Yang lain silakan. Ustaz, apakah sholat istikharah itu misalkan kita waktu istikharah pertama itu kan misal siang gitu ya Ustaz. Ya. Nanti hari keduanya itu malam gitu. Terus hari ketiganya lagi nanti siang itu apakah boleh seperti itu? Apakah waktu itu harus konsisten aja terus? Boleh Bu. Kalau saya lebih cenderung saya bacakan sholatnya di malam hari, lebih khusyuk, lebih enak. Termasuk kan saya kan pernah ngajarnya kan pasti tentang istighfar kan, ya yang sekarang dipakai untuk terapi gitu kan. Istighfar itu bagusnya pada saat habis sholat malam menjelang azan subuh, itu bagus banget istighfarnya. Astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu. Itu nanti kita di awal tiba-tiba tuh mata netes aja. Atau kebayang dosa kita nanti itu waktu terbaik ya, makanya ini saya dipakai untuk terapi sekarang ini kan istighfar. Makanya saya pakai itu sholat tobat sedikit termasuk sholat tobat dipakai saya di malam hari. Saya tiap hari sholat tobat karena saya banyak dosa, setiap hari banyak dosa, nggak ada yang luput dari dosa. Ustaz, ya. Ustaz, jadi kalau sholat tobat itu sebaiknya sebelum sholat tahajud apa sesudah sholat tahajud menjelang subuh? Ya, kan belum dibahas. Oh, belum. Baru dibahas. Ustaz ngomongnya sholat tobat. Kalau bebas ngomongnya, Bu. Baik, kita lanjut ya doanya ya. Ya, Ustaz. Doanya bebas, Bu, doanya bebas. Tapi ada doa yang patennya ada. Doanya paten ada, tapi
Ini juga ulama ya. Dari Syekh Nawawi dari Banten. Ya, bacanya boleh ditulis atau gimana nih? Apa saya kirim di share grup aja ya? Saya baca dulu aja ya. Allahumma inni. Boleh mau bareng-bareng? Allahumma inni astaghfiruka. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, memohon kepadamu. Ya Allah, ya Tuhanku, ini sesungguhnya aku astaghfiruka. Astaghfiru istigharah, memohon kebaikan. Ya, bi ilmika, dengan ilmumu, karena kita nggak tahu, kita nggak punya ilmu. Ya, Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma fa in kunta ta'lamul hadzal amra. Nah, pada kata-kata hadzal amra, urusan ini Ibu boleh diucapkan urusannya apa? Ya, mau ditentukan atau dalam hati juga nggak apa-apa. Allah Maha tahu apa urusannya, ya. Allahumma fa in kunta ta'lamul hadzal amra, mau beli rumah atau beli mobil gitu kan. Dibaca boleh. Khairan li, baik untukku. Ya Allahumma fa'in kunta ta'lamul hadal amro, beli rumah gitu. Satu kan. Khairan li, lebih baik untukku. Ya. Fi ajil amri wa ajli fid dunya wal akhirah. Fakdur, maka takdirkan untukku. Wa yashiru li, udahkan untukku. Summa barik lihi, berkahi untukku. Jika beli rumah tadi baik. Atau yang lainnya beli rumah, atau yang lainnya dagang, atau kerja, atau nikah, atau kuliah. Ya, disebutkan. Nanti saya kirim di WhatsApp ya, boleh. Terus Allahumma in kunta ta'lamul annahu syarrun. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwasanya dia itu syarrun li, tidak baik untukku. Kebalikan dari kan? Fi dini, dalam agama, untuk agama. Wa masih untuk masih pekerjaannya. Wa akibati amri, dan urusan-urusan yang lainnya gitu kan. Fasrifni anhu waqtu li khairu haitsukana tsumma radibhi. Jadi kurang lebih artinya apa, begitulah doanya, panjang ya. Kalau saya pribadi ya doanya ada, nggak ikut ini. Doa itu kan mubah hukumnya ya. Doa itu mubah. Saya doa boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Boleh. Doa yang mudah dimengerti saja. Contoh, tadi kata Bu Nila tadi kan, ya Allah, habis sholatnya, habis salam baca doa, ya Allah, saya ada dua pilihan nih ya Allah, antara, sebutkan nih, ya, sebutkan pilihannya A atau B, dan kedua-duanya saya masih belum tahu yang mana yang terbaik, Allah, hanya Engkau yang tahu mana yang terbaik dari kedua ini. Maka dari itu ya Allah, aku mohon kepadamu melalui sholat ini, tolong beri petunjuk kepadaku, mana yang harus aku pilih antara A atau B. Ya, antara A atau B. Berikan tanda yang bisa aku mengerti ya Allah. Jika A yang menurut baik untuk aku pilih, tolong beri tanda di sebelah mata kiri saya merah atau gatal di sebelah kiri saya. Ya, atau kalau pilihan yang B sebaliknya. Gitu. Ya Allah, Engkau yang Maha tahu, aku tidak tahu. Kuserahkan masalah ini kepadamu ya Allah, tolong kabulkan doaku. Amin. Selesai. Jelas Bapak Ibu? Jelas? Daripada kita baca pakai bahasa Arab tapi nggak paham, jadi nggak khusyuk. Ya kalau bisa bahasa Arab lebih bagus kalau kita ngerti. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo. Jelas Pak. Jelas ya? Ini ada sekitar setengah jam. Kita lanjut ya? Atau bagaimana?
Mas Sofyan, Ali, bagaimana? enggak, ini saya kepikiran ini. Jadi sebenarnya kalau kesimpulan dari antum itu, istikharah itu bisa tiap hari, karena emang tiap hari juga kita menemukan hal-hal yang membingungkan. Itu pertama, kayak gitu. Jadi bisa tiap hari gitu ya. Yang kedua, enggak mesti misalkan kayak jodoh gitu kan. Sekedar mau ngeluarin uang, ini dipakai buat apa? Itu juga ya Pak Ali ya? Oke. Karena Ya. setiap hari kita bertemu dengan masalah-masalah yang kita nggak tahu harus berbuat apa. Iya. Ya kan Gitu, makanya- kadang-kadang gini Pak Ali, misalkan dalam hal pembelian aja ya, kan ada teori marketing. Orang tuh beli karena keputusan emosional, bukan karena keputusan logika, gitu kan? Ya. Artinya agar kita terhindar dari keputusan emosional itu, kita minta petunjuk dulu sama Allah gitu ya. Betul. Jadi saya tuh sampai pokoknya- kepikiran gini, sebelum ke mall itu sholat istikharah dulu kayaknya. Iya, betul. Ya, pokoknya gini, istikharah itu untuk hal-hal yang mubah. Bukan yang sunnahnya nggak usah, loh sunnah nggak perlu. Sunnah mah tunaikan langsung, nggak perlu istikharah. Saya sedekah atau nggak sedekah, ngapain begitu mikir? Nggak usah istikharah itu mah. Ya. Jadi yang mubah ini mah yang mubah, yang nggak ada pahalanya. Tapi dengan tas sholat istikharah menggantungkan kepada Allah dapat pahala tuh. Padahal mubah kan? Iya. Itu. Tapi kalau yang sunnah aja nggak boleh kita istikharah, harus putuskan. Ya, paham. Ya Misalkan beli mobil apa ini apa itu gitu ya. Nah, itu mobilnya mubah tuh. Iya. Boleh nggak nih? Boleh sholat istikharah. Gitu. Itu maksudnya. Yang lain? Ya. Karena sholat taubat lebih panjang lagi nih. Sebenarnya sama, bedanya cuma ada kalimat taubatnya aja gitu kan. Silakan. Yang lain. Sudah paham belum? Ini kayaknya udahan nih yang lain. Baik. Sholat taubat lanjut atau gimana? Atau kita tunda minggu depan? Minggu depan aja Pak Ali ya. Baik, minggu depan aja. Aja, Pak. Siap. Yang mau tanya silakan. Mengenai masalah ini atau masalah yang lain boleh. Masih ada waktu nggak Pak Sofyan? Setengah jam ya? Iya, jam 11.29. Baik, silakan yang mau tanya silakan. Saya kembalikan ke moderator yang mau bertanya ke moderator dulu ya. Host. Ini curiganya nggak ada yang nanya Pak Ali. Ya kalau nggak ada nanya, saya balik ke antum serah. Jadi kalau nggak ada nanya kan saya kasih waktu 5 menit ya. Kalau nggak ada yang bertanya berarti sudah paham, maka ya udah selesai kajiannya. 5 menit dari sekarang. Om Fendi, ada nggak nih Om Fendi nih? Fendi udah keluar kayaknya, dia udah ajan ya. Ini masih ada itu ya datanya. Oh masih ada ya Pak Fendi ya. Oh tadi izin pamit ini dulu apa udah ajan katanya. Ini ikhwannya cuma saya sama Fendi. Saya yang dianggap ikhwan gitu. Oh, Insan Bandung ada nih. Pak Insan. Itu perempuan Bu, Pak. Insania namanya. Sering chatting ke saya, sering japri. Dia orang Bandung. Oh iya, hapunten. Banyak juga yang curhat ya. Insya Allah selesaikan. Kita banyak masalah kata kita jauh dari Allah, Bapak Ibu. Jauh Tapi dari Allah. kalau dengar cerita antum yang bilang bahwa minta kasih tanda dan dikasih tanda, itu kayak komunikasinya tuh langsung gitu ya? Langsung. Dan saya dapat terus dikasih gitu. Karena baca surat Al-Baqarah 186. Pernah kita bahas kalau nggak salah ini. Al-Baqarah 186. Antum kan sering itu berdoa kepada aku insya Allah akan kabulkan. Itu sering bahas. Bila mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, jawablah aku dekat. Aku mengabulkan permohonan apabila hamba itu mohon kepadaku. Siapa yang bertanya coba? Bukan untuk orang umum. Ya, ini orang untuk orang seorang ibad, bukan abid. Apa tuh? Bukan untuk umum. Hamba Allah terbagi dua. Ya, ada Abdullah, ada ibadullah. Bedanya?
Abdi dengan ibad. Abid dengan ibad beda. Kalau hamba Allah secara umum ini namanya Abdullah, Abidallah. Ya, kalau yang khusus ibadallah. Contoh gini. Ya orang-orang ya umum ya, semua tuh hamba Allah. Semua hamba Allah. Tapi kalau yang contoh, Pak Sofyan punya duit 300 juta. Ada pembangunan masjid butuh duit 200 juta. Pak Sofyan nyumbang berapa gitu kira-kira? Pak Sofyan nih masjid butuh 2 juta nih Pak. Nih. Nah, ini kelihatan nih ibad dengan abid kelihatan di sini nih. Kalau ibad, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Maaf, misal ini ya, di dalam rumah tangga kan, ya. Nah itu udah sholat istihara. Suaranya jauh Bu. Suaranya jauh ya. Itu kan terus kita udah lakukan sholat istiharoh nih, itu lumayan hampir rutin deh ya. Ada sih sesekali yang lewatnya misal tuh, tapi itu udah hitungannya lumayan hampir tiap hari. Terus udah netral, udah nggak ada pikiran apa-apa, pokoknya deh nggak bener-bener nggak condong ke satu itu gitu. Nah terus itu tuh dimimpiin selama 3 kali, pokoknya di dalam sholat istiharoh itu terus tidur. Saya seringnya misalnya habis isya lakukannya kan ya sebelum tidur. Nah itu di 3 kali, saya hitung 3 kali itu dimimpiin dengan hal yang sama itu. Apa itu bisa jadi jawaban dari Allah kan, maksudnya petunjuk kan gitu ya, misal di mimpinya itu dari ke dibuka kayak misalnya di orang ketiga gitu, misalnya Nita dari rumah tangga. Nah misal kayak kita misalnya ada saya, suami saya, nah misalnya ada orang ketiga gitu. Mimpinya tuh pokoknya 3 kali berturut-turut seperti itu kan gitu ya. Nah kebetulan memang juga lagi ada konflik. Terus saya juga maksudnya tuh antara sebenarnya, jadi kita misalnya kan berarti Allah, misalnya memang itu jawaban dari Allah, itu kan udah petunjuk ke situ. Nah untuk mengambil keputusan maksudnya gini, misalnya apa saya masih harus lanjutin terus, atau saya harus ambil keputusan yang untuk mengakhiri gitu. Siap. Ini Pak Sofyan bisa baca isi jawab Pak Sofyan. Paham saya. Nah, saya bilang dalam mimpi itu harus saya untuk mengambil sebuah keputusan atau gimana gitu Ustaz? Baik. Saya bilang tadi Bu, sama Ibu Yuli ya. Dari mana Bu Yuli? Tinggalnya Bu Yuli? Dari Gunung Sindur. Oh, Gunung Sindur, ada dekat Pak Sofyan itu rumahnya. Baik, Ibu Triuli ya, sholat istikharah itu meminta petunjuk dari hal-hal yang mubah. Dari hal-hal yang mubah. Bukan yang haram, bukan yang sunnah, bukan yang haram, bukan yang makruh, sunnah, ataupun yang wajib atau halal ya. Ini bukan ini, yang perkara yang mubah. Adapun perkara rumah tangga nih, serumit apa sih perkara rumah tangga itu? Yang sehingga menyebabkan kita cerai ini, kita nih pisah nih, orang ketiga itu setan. Selama kita belum bisa sama pasangan kita, ya selama belum bisa, kecuali ada jelas nih. Jadi suami kita katakan dengan tangan atau tidak menafkahi, ya perkaranya apa dulu nih masalah rumah tangga. Biasanya paling-paling yang sering saya dengar nih curhat-curhat teman-temannya ya ini Pak Sofyan juga ini yang sering saya dengar nih kan, baru kemarin juga saya dengar banyak kan suami saya Ustadz selingkuh. Definisi selingkuh itu apa tuh? Saya mau tanya, saya perjelas selingkuh atau nikah lagi? Nikah lagi Ustadz, nikah lagi. Itu bukan selingkuh namanya kalau nikah lagi gitu kan. Jadi harus jelas dulu nih masalahnya rumah tangganya apa yang sehingga menyebabkan kita harus saya pilih cerai sama suami saya. Lebih pilih orang yang ketiga, lebih parah lagi sama orang ketiga gitu kan. Harus jelas dulu Bu, ini masalahnya apa. Nanti bisa. Jadi
Ya, iya, Tat. Jadi masalahnya gini, memang kan udah saya nikah udah 12 tahun. Nah, itu udah pokoknya selama perjalanan pernikahan itu ya memang ada yang seperti itu karena ya ini kan sekarang kan canggih ya, Tat. Maksudnya teknologi. Jadi ya ketahuan dari situ. Terus yang terakhir pun juga ketahuan ada bukti gitu loh, Tat. Baik. Ibu nanti Ibu chatting ke saya aja ya pribadi ya. Atau pribadi ya, karena nggak mungkin kita buka. Nanti kita pribadi aja ya. Boleh nomor saya nggak ada nggak? Belum, saya baru ini bergabung dimasukin nama Budian. Budian, kasih ya Bu, kasih nomor saya. Tadi habis ini ya, habis juhur jam 1 untuk jangan capek ya, saya mau jenguk orang sakit. Habis asar insya Allah Ibu ya, telepon saya ya. Oh iya baik. Nanti kita jawab dengan tuntas insya Allah ya. Banyak kok yang bukan cuma Ibu yang curhat. Jadi bukan curhat mama, bukan curhat AA sekarang. Salah ya, kita bahas karena hal seperti nggak baik dibuka di depan umum ya. Ya baik. Pribadi. Yang lain silakan kalau mau bertanya. Nanti Budian bisa kirim ininya ke WA, nomor WA saya. Iya, Ustadz. Silakan yang mau bertanya mengenai yang lain juga boleh. Cukup? Kalau cukup saya serahkan kepada Pak Sofyan Hadi. Ini benar ya, nggak ada pertanyaan lagi ya? Baik, alhamdulillah teman-teman semua, kita sudah sampai di ujung acara. Mudah-mudahan apa yang kita terima menjadi kebaikan sampai akhirat, dan mudah-mudahan kita semua saling menjadi saksi bahwa kita pernah hadir. By the way, makanya kalau ada kesempatan bertanyalah biar dikenal. Kalau nggak bertanya kita nggak tahu. Di akhirat kok katanya dia pernah, kita nggak tahu. Allah alam bisawab. Ini banyak yang japri Pak Sofyan. Oh, yang japri ya. Oke. Baik, teman-teman semua, boleh ya Kak, karena ini sifatnya umum, teman-teman boleh membagikan link grup WhatsApp ke umum ya. Atau mungkin pengajian ini menginformasikan pengajian ini juga ke umum, boleh sekali. Terima kasih Ustadz Ali atas kesempatannya, semoga sehat selalu, semoga kemudian bisa berbagi lagi, bisa ngajarin kami lagi di waktu-waktu yang akan datang. Teman-teman semua, kita akhiri pertemuan ini dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inggris ya Pak. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan bagi yang mau keluar teman-teman semua. Pak Ali, punten, saya tutup dulu deh ini. Nah, YouTube. Ya, siap. Malah ke situ.